Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladhi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha فالكل منه في الحقيقة مبتدأ أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة مهتدى المصطفى خير الخلائق من سما وعلى فلك السيادة سؤددا صلى عليه مسلما مولاه مع آل له وصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات آمين وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله سبحانه وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله الكريم معاشر الhadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para guru, para asatidzah, para kiai, para sepuh yang telah hadir di tempat yang penuh mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Wabil khusus Fadilatul Ustadz Kiai Tajuddin hafidhahullah wa ra'ah. Begitu pula kepada para ustadzat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang telah mengundang kami Ibu Hajah Arinah ya. Semoga kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, diangkat derajatnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya. Ayuhat talabah wa talibat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di tempat yang penuh dengan kemuliaan, di tempat yang penuh dengan keberkahan, di tempat yang penuh dengan kebajikan, di lembaga yayasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan lembaga yayasannya Nabi Muhammad karena tempat ini adalah tempat pesantren, tempat belajar mengajar, tempat pendidikan. Tempat ini percetakan, bukan percetakan buku, bukan percetakan kertas, tetapi percetakan umatnya Nabi Muhammad. Percetakan yang akan melahirkan orang-orang yang berjuang untuk Nabi Muhammad, orang-orang yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku turunkan kepada kalian ad-dzikra Al-Quran, kemudian aku jaga Al-Quran tersebut. Di mana dijaga Al-Quran tersebut? Fi suduri rijal, yaitu di hatinya mereka para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, baik mereka minar rijal awal banat, baik mereka dari golongan orang laki-laki atau golongan para wanita yang menghafal Al-Quran. Jadi saya katakan kalau di sini pesantren yayasannya Nabi Muhammad sungguh pantas, karena pesantren ini adalah warisannya Nabi Muhammad, peninggalannya Nabi Muhammad. Yang pertama kali mendirikan pondok pesantren adalah Rasulullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan ashabus suffah,
Ada yang mondok bersama Nabi Muhammad lebih dari 70, bahkan 120, bahkan 140 orang. Ada yang ngelaju katanya, pulang pergi. Di antara para sahabat Nabi Muhammad, mereka pulang pergi bersama Nabi Muhammad. Ada yang ikut bersama Nabi Muhammad ketika Rasulullah bepergian. Kemudian ada seperti Sayyidina Abu Hurairah, mulazamah sama Nabi Muhammad, duduk tinggal di masjid dengan penuh kewaduan dan kesederhanaan. Ada juga ini pondok putri, siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, menjadi seorang alimah, salihah, mubarakah. Bahkan setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi ummul mukminin, menjadi seorang ustazah, guru daripada para sahabat Nabi Muhammad. Sampai-sampai para ulama mengatakan bahwasannya ilmunya Sayyidah Aisyah sepertiganya ilmu. Sepertiganya ilmu ada pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya dikatakan para pujangga, para ulama-ulama, banyak di antara ulama-ulama besar, banyak di antara orang-orang besar, ternyata di belakangnya ada seorang wanita yang solehah, baik dia seorang ibunda atau seorang istri yang mendukung suaminya. Makanya kita lihat di sini Mambaul Huda, pesantrennya banyak, lembaganya banyak. Di antaranya di sini suami Bu Haja Arina bisa berhasil pondok pesantren, bisa melahirkan para ulama, melahirkan orang-orang besar. Dari mana? Kecuali di situ ada seorang wanita yang telah mendukung suaminya, seorang wanita yang mendidik anak-anaknya. Ada seorang pujangga ini yang harus hafal buat anak-anak putri, buat ibu-ibu. Ini kalimat yang begitu indah yang diterjemahkan dengan menggunakan bahasa Arab. Likulli rajulin azim wara'ahu imra'atun azimah. Kalau di situ ada orang besar, ternyata di belakangnya ada orang-orang wanita yang besar pula yang mendukung suaminya. Kita bisa mengambil contoh. Kenal Imam Al-Bukhari? Kenal Imam Bukhari? Kenal di mana? Hah? Apa? Di Instagram? Gak ada di Instagram. Di Facebook? Apalagi di Google. Waduh. Cari kalau mau kenalan sama Imam Al-Bukhari, lihat di kitab Tarjamah, lihat di biografinya beliau yang dikarang oleh para ulama-ulama. Ingat, Al-Imam Al-Bukhari, beliau ketika lahir cacat, tidak bisa melihat, faqidul basar, tidak bisa melihat. Ibundanya menyangka kalau anak yang baru lahir, itu di dalam ilmu kedokteran sampai sekarang, itu umur 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 1 minggu matanya tidak melihat, tetapi pendengarannya sangat kuat. Pendengarannya sangat kuat. Makanya ketika anak baru lahir langsung diapain? Diadzani. Yang pertama kali dengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Diadzani. Tapi matanya tidak melihat. Setelah 12 hari baru bisa melek anaknya melihat. Nah, ibundanya menyangka oh ini baru beberapa hari. Setelah beberapa hari, 1 minggu, 2 minggu tidak melihat, 1 bulan tidak melihat, 1 tahun tidak melihat, 3 tahun, 4 tahun. Ibundanya bingung. Tetapi namanya seorang ibu yang cinta kepada seorang anak, yang sayang kepada anaknya. Makanya di sini banyak orang-orang tua murid yang cinta sayang sama anaknya. Sayangnya bagaimana? Anaknya dimanja di rumah. Oh bukan. Ini orang tua kadang-kadang memberikan penyakit kepada anak-anak, memberikan racun kepada anak-anak. Tahu racunnya apa sekarang? Setan gepeng, HP-an. Ibu yang cinta kepada anaknya kirim ke pondok pesantren Mambaul Huda. Saya tanya, ini pondok pesantren umur berapa? Umur 5 tahun, Beb. Tadi ada yang bilang, Beb, anak saya umur 5 tahun di sini. Masya Allah. Biasanya orang ibu itu sayang sama anaknya, nggak tega. Tapi untuk masa depan, tetapi untuk pendidikan, untuk kebajikan, dimasuki anak tersebut ke pondok pesantren. Untuk apa? Lihat nanti masa depannya. Karena nanti saya ingin menceritakan bagaimana tentang proses belajar mengajar di pondok pesantren yang dimana itu lembaganya Nabi Muhammad. Kembali kepada Imam Al-Bukhari. Ibundanya selalu menangis dan berdoa, bertahajud, meminta kepada Allah. Setiap kali tahajud berdoa meminta kepada Allah. Setiap kali tahajud berdoa meminta kepada Allah. Bertahun-tahun.
ketika umur 5 tahun, ibundanya ini bermimpi dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Wa qad raddallahu basara ibnaki likathrati bukaiki wa du'aiki. Allah mengembalikan mata putra Anda karena Anda sering menangis dan sering bersedih dan berdoa memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anaknya itu dipegang kepalanya. Ketika bangun ibundanya dari bangun tidur, melihat anaknya sudah bisa melihat, sudah bisa memandang. Ternyata subhanallah berkat Nabi Allah Ibrahim, ini anak memiliki kecerdasan yang sangat hebat sekali, yang tidak dimiliki oleh siapapun. Al-Imam Al-Bukhari itu beliau saking cerdasnya, kalau buka buku halaman pertama dilihat langsung hafal, halaman kedua langsung hafal, halaman ketiga langsung hafal. Biasanya kalau yang begini ada di mana? Ada di mana hafalan yang begini? Ada di fotokopian. Tukang fotokopi, jebret foto keluar, langsung keluar. Imam Bukhari hafalannya seperti fotokopi. Imam Syafi'i begitu juga, lebih lagi. Imam Syafi'i kalau mau ngapal, itu halaman sebelahnya ditutupin, takut ketukar hafalannya. Kalau kita kan enggak. Kita ini hafal alfiyah, ngafalin alfiyah dulu. Itu 5 bait, 10 bait, itu ngapalin 1 jam. Wah, ngapalin 1 jam. Itu 1 jam sudah hafal dari awal sampai akhir. Senangnya bukan main. Berdiri lupa. Makanya ketika berdiri kita ngapalin lagi. Jalan ke kamar kita hafalin lagi. Mau tidur kita hafalin lagi. Bangun tidur kita hafalin lagi. Ketika setoran, sebelum setoran kita ngapalin lagi. Biar apa? Setorannya nanti kuat hafalannya. Ini dulu kita begitu. Nanti 10 sudah hafal, kita hafalin lagi yang awal lagi. Dia tambah lagi, dapat 30 dari awal lagi. Jangan sampai memiliki hafalan A, hafalan B, A-nya lupa. Ini kebanyakan seperti itu. Tapi kalau Imam Bukhari enggak. Beliau langsung hafal. Bahkan kalau kita ini memiliki hafalan, kekuatan hafalan, penyimpanan kekuatan hafalan kita itu berapa? Sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Imam Bukhari enggak. Dia berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kekuatan hafalannya. Berkat dari mana? Doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dari mana sebabnya? Doa dari seorang ibunda yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Bukhari, beliau ketika umur 10 tahun datang dari Naisabur, seorang ulama datang ke negeri Bukhara. Dilihat anak-anak sedang berolahraga, sedang main. Namanya olahraga saulajan. Saulajan ini olahraga seperti golf, main bola tapi pakai tongkat. Biasanya itu pakainya kuda. Nah ini kalau anak-anak kecil nggak pakai kuda, jadi main bola pakai tongkat. Dilihat dipanggil. Katanya di sini anak-anak kecil banyak yang hafal hadis. Ada yang hafal dari 1000 hadis, ada yang 10.000 hadis. Kata Imam Bukhari, maaf, kami tidak hafal 1000 hadis, kami tidak hafal 10.000 hadis, tetapi kami sudah menghafal 100.000 hadis. Anak kecil umur 10 tahun sudah menghafal 100.000 hadis. Subhanallah, ini Imam Al-Bukhari. Kemudian kita bisa lihat lagi. Contohnya Imam Syafi'i. Umur 9 tahun sudah hafal Quran. Umur 9 tahun sudah hafal Muwatta. Umur 15 tahun sudah menjadi mufti. Syekh Abdul Qadir Jilani, siapa yang tidak kenal Syekh Abdul Qadir Jilani? Sejak kecil sudah hafal Quran. Ada seorang imam namanya Sufyan bin Uyainah, umur 4 tahun sudah hafal Al-Quran. Dari mana? Kok bisa sehebat tersebut? Ternyata di belakangnya ada seorang wanita yang mendidik, yaitu ibundanya yang mendidik anak tersebut. Sejak kapan mereka mendidik anak-anak tersebut? Sejak mereka sebelum menikah. Sejak sebelum menikah sudah menjaga dirinya. Maka mereka para wanita dulu, mereka adalah wanita yang sangat berharga, yang mereka menjadi mutiara-mutiaranya Allah Subhanahu wa taala, yang dipersiapkan melahirkan anak-anak orang besar, anak-anak yang besar, anak-anak yang hebat. Contoh Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa yang tidak kenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi? Yang telah membuka Baitul Maqdis. Kalau di situ ada Salahuddin Al-Ayyubi membuka Baitul Maqdis, di sini ada Kiai Tajuddin yang membuka Baitul Maqdis.
Baitul Muqaddas. Wah. Mana Ustaz Tajuddin? Masya Allah, hadir Ustaz Tajuddin. Ada Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah. Itu masih muda jadi panglima perang. Ternyata setelah saya telusuri Salahuddin Al-Ayyubi, beliau ini murid daripada ayahnya Syekh Nuruddin Zengki. Alim, allamah, imam. Sejak kecil sama ibunya diantarkan kepada seorang syekh, kepada seorang yang alim, seorang wali minal auliyaillah. Setiap kali mau pulang dadanya dipegang Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga memiliki kekuatan keimanan yang sangat hebat sekali. Makanya saya selalu memandang melihat pondok pesantren yang mendidik anak-anak kecil ini, mereka para murabi, mereka para guru al-hakiki. Bukanlah seorang guru yang hebat, seorang guru yang pinter, kecuali mereka sudah bisa bagaimana cara mengajar anak-anak kecil. Makanya Imam Suyuti bilang, Imam Suyuti mengatakan, tidaklah dikatakan seorang murabi kecuali dia telah mengajar anak-anak kecil katanya. Karena mengajar anak-anak kecil butuh metode, butuh cara. Bagaimana memberikan anak kecil bisa menghafal Al-Quran, bagaimana anak-anak kecil bisa mendidik. Makanya para ulama-ulama menyempatkan mereka untuk mengajar anak-anak kecil. Kita bisa melihat Salahuddin Al-Ayyubi sejak kecil sudah belajar, sudah kecil sudah mondok, bertemu dengan para ulama, mendapatkan nadrah, pandangan dari seorang guru, mendapatkan doa. Makanya kita disuruh anak-anak kecil sowan sama ulama, sowan sama kiai, sowan sama para habaib. Biar apa? Mendapatkan nadrah, pandangan dari mereka, biar mendapatkan doa. Begitu juga ibunda Salahuddin Al-Ayyubi mengajak anak-anaknya beliau ini untuk diajak kepada para ulama, sehingga besar beliau membuka Baitul Maqdis. Kemudian Muhammad Al-Fatih, kenal Muhammad Al-Fatih? Umur 11 tahun sudah menjadi khalifah, sudah menjadi pemimpin, didiemin sama ayahnya, padahal ayahnya ada, ayahnya khalwah, diserahkan kepada anaknya. Umur 17 tahun mulai berperang, umur 21 tahun sudah membuka Konstantinopel. Ternyata umur 20 tahun di belakangnya ada para ulama, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mendoakan. Lihat, umur 21 tahun dari mana? Kekuatan iman, kekuatan ilmu, yang di mana? Kekuatan dari seorang ibunda yang membawa anak tersebut kepada para ulama-ulama, kepada para kiai, para masyayikh. Makanya di sini banyak para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala di Kota Pekalongan yang barakah, yang tawadhu, yang khumul, yang mereka masturin, orang-orang yang mastur, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini suatu kebanggaan bagi kita. Masih ada pondok-pondok pesantren Mambalul Huda seperti Mambalul Huda yang mau menampung anak-anak kecil. Ini kita bikin sekolah aja, sekolah, bikin sekolah SD. Ini Masya Allah, anak-anaknya Masya Allah. Nanti kalau sudah di kelas, loncat bangku, turun bangku, Masya Allah anak-anak kecil. Ini gimana ngurusin anak santri tinggal di dalam pesantren mulai dari tidur sampai tidur. Ini permasalahan yang hebat sekali. Apalagi mengajak untuk menghafal Al-Quran, kemudian mendidik, mempelajari. Belum yang ngompol, halo. Belum yang belum bisa ngerti, belum yang belum bisa baca, belum yang masih nangis. Masya Allah. Saya aja mondok setelah lulus SMP. Itu pun pernah ngerasain sekolah SMA Aliyah. SMA sebentar 6 bulan gak betah, masuk ke pondok pesantren. Setelah mondok pesantren 8 tahun di Jawa Timur kita mondok. Setelah mondok di Jawa Timur, saya kira mondok di Jawa Timur sudah jauh. Ternyata alhamdulillah dapat beasiswa berangkat ke kota Mekah bersama Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatul abrar. Kami tinggal di sana nggak lama, sebentar, cuma 12 tahun, nggak pulang-pulang. Nah, kebetulan di Mekah kami ini satu alumni dengan guru kami, orang tua kami sekaligus mertua Al-Habib Abdullah Bagir Al-Atos. Beliau belajar juga di Kota Mekah. Cuman beliau alumni tahun 80-an, saya alumni tahun 2000-an. Akhir-akhir ketemu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki 4 tahun, kemudian bersama putranya mengabdi bersama beliau, belajar menuntut ilmu bersama beliau sampai 12 tahun. Akhirnya pulang ke Cantol di Pekalongan. Kenal sama Haji Tajuddin, Bu Haji Arina yang sering datang ke rumah.
ngundang, Masya Allah sama keluarga. Alhamdulillah, ternyata subhanallah di kota Pekalongan banyak pesantren, banyak tempat-tempat pendidikan yang harus disyukuri. Setiap kampung, setiap gang ada kiai, ada hafidz Quran, kemudian ada pesantren. Ini harus disyukuri. Nah kami walaupun ada pesantren, walaupun ngajar kiai, walaupun ngajar tafsir, ngajar mustolah, ngajar hadis, tapi kita sempatkan untuk dengan anak-anak kecil, anak-anak yang baru umur 6 tahun, 5 tahun, kemudian 10 tahun. Ini penting, anak-anak harus turun kita kepada mereka. Jangan sampai gengsi untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Kadang-kadang kiai kalau sudah jadi orang alim, jadi kiai nggak mau dekat sama anak-anak. Lah, justru seorang ulama terdahulu tidak dikatakan murabi kecuali mereka mengajar anak-anak kecil. Saya teringat ada seorang ulama besar, seorang imam, seorang syekh, itu di Masjid Nabawi, itu menyusun kitab Nuraniyah, mengarang kitab Nuraniyah di Masjid Nabawi, mengajar anak-anak kecil bagaimana alif fathah a, alif doma u, alif kasra i, alif fathah a, alif kasra i, alif doma u, a i u. Ngajar, nggak malu mereka para ulama, mufti, orang besar mengajar Al-Quran. Padahal muridnya hufat, dan beliau sudah mengatakan arba'ata asyar qiraah, bukan satu qiraah, bukan qiraat sab'ah, bukan qiraatul asyar, arba'ata asyar qiraah. Tapi ikut andil mengajar anak-anak kecil. Ada apa? Ikut andil mendoakan untuk anak-anak kecil, untuk mengajarkan talaki, untuk mengajarkan keberkahan. Yang lebih-lebih lagi kalau anak kecil dipondokan di pesantren, seperti pondok-pondok pesantren seperti ini, apalagi sekolah SD, karena ini adalah bagian daripada pondasi. Jadi kalau pondasinya sudah kuat, temboknya insya Allah bagus. Kalau temboknya sudah bagus, atapnya baik. Kalau sudah atapnya sudah bagus, insya Allah isinya bagus, isinya kekuatan. Tapi kalau pondasinya setengah-setengah, itu tembok mudah dirubuhkan. Makanya anak-anak SD ini adalah pondasi pendidikan yang harus kita berikan, kekuatan, keimanan kepada mereka, pelajaran keilmuan yang tinggi untuk mereka. Nah, sebelum saya akhiri, ini ada sedikit metode tentang Al-Quranul Karim. Saya ingat Bu Ajarina waktu saya di kota Mekah. Jadi historinya, saya dulu dekat sama guru kami Syed Muhammad Alwi Al-Maliki. Ketika itu saya disuruh nulis, ya waladi uktub Asmaul Kutub, saya nulis. Ternyata tulisan saya jelek. Apa kata guru kami? Ruhani, ibta'id anni, pergi dari saya, jangan deket-deket. Saya nggak butuh sama murid seperti jenengan. Karena Abu Yasid Muhammad senang sama murid-murid yang tulisannya bagus. Itu setiap saya ketemu sama beliau, kami dididik setiap hari sholat 5 waktu sama beliau. Habis sholat 5 waktu kita sowan sama beliau, salaman. Setiap kali anak-anak salaman dikasih. Ketika waktunya saya salaman, beliau memalingkan muka. Akhirnya saya malu sama beliau, langsung saya beli buku tebal, beli buku garis 3, beli pulpen khot. Itu saya setiap hari belajar huruf alif, 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 alif. Saya ingat dulu pertama kali nulis bikin alif itu 1 minggu baru selesai. Huruf alif 1 minggu itu ada berapa lembar? Baru huruf ba, ta, sa, jim, ha, kho sampai akhir. Udah gitu pergi ke kota Madinah. Biasa kami kalau liburan ziarah ke Kanjeng Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita di Mekah ini kita mendapatkan kenikmatan, sudah dibiayai visa, tiket, tempat tinggal, makan, plus kita mendapatkan setiap tahun pergi haji. Jadi kalau di sini Pak Haji Tajuddin hajinya H1, saya hanya banyak 11 kali saya haji. Jadi tinggal 12 tahun 11 kali haji. Haji yang bermodel-model, haji yang VVIP, haji yang VIP, haji yang jalan kaki, haji yang sendal jepit, sudah kita rasakan semuanya. Haji waduh yang bermacam-macam sudah kita laksanakan. Nah, kemudian tiap bulan Ramadan kita umroh. Umroh di pagi hari, ntar di siang hari, ntar di malam hari, ntar siang hari di malam hari. Biasa anak-anak kebagian kalau di bulan Ramadan itu dapat 25 hari, 25 kali umroh. Nah, kalau ke Madinah
Kami ziarah ke kota Madinah setahun 3 kali. Bulan Syawal, bulan Rabiul Awal, bulan Sya'ban atau di bulan Ramadan. Nah, nginep nggak lama, cuma 2 minggu atau 3 minggu di kota Madinah. Tiap hari ziarah Kanjeng Nabi Muhammad. Salat di Raudhati Syarifah, di raudhahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita mengharapkan raudhah dan berkeinginan semoga kita dinikahkan di raudhah. Aneh bilang, dulu saya berkeinginan pengen dinikahkan di raudhah karena Abu Yazid Muhammad pernah menikahkan calon mantunya di raudhah. Ayah ya waladi ankahtuka wa zawajtuka, Sayyid Muhammad nikahkan di raudhah karena disaksikan oleh siapa? Nabi Muhammad. Saya doa, ya Allah, mudah-mudahan saya dinikahkan di raudhah. Akhirnya nikah di raudhah Pekalongan. Nikahnya di raudhah Pekalongan, subhanallah. Nah, di Madinah saya belajar bersemu dengan Utsman Toha. Nah, Utsman Toha ini yang menulis Al-Quran. Namanya Utsman Toha. Saya nyetor sama beliau, nulis alif. Ya waladi antaktuba alif hakada, ba hakada. Nanti setoran sama beliau. Itu setiap kali setoran nggak pernah benar, salah terus. Salah terus, padahal sudah belajar. Tapi tidak apa-apa, yang penting tulisan kita bagus. Tulisan kita baik. Bukan untuk tahsinul khat, bukan untuk kaligrafi seperti inilah. Yang penting tulisan kita bagus. Seperti tulisan Al-Quran. Karena apa? Saya sering mengetes lulusan-lulusan fakultas, maaf. Ketika saya tulis di papan tulis, Masya Allah tulisannya bagus. Saking bagusnya sampai miring. Kemudian saking bagusnya tulisannya nggak bisa dibaca. Aduh, ini musibah ini. Guru-guru, ustadzah-ustadzah harus tulisannya bagus. Apalagi mau mengajar anak-anak. Jangan sampai mengecewakan murid. Tulisannya nggak bagus, ya ustadzah tulisannya jelek. Ini harus, jangan sampai tulisannya tidak baik. Saya belajar sama beliau dan kemudian beliau memberikan metode. Metode di dalam menghafal Al-Quran, metode mencari halaman di dalam juz Al-Quran. Nah sekarang ini karena kita sudah masuk di dalam tahfidzul Quran, di dalam pelajaran Al-Quran, ini ada ustadzah-ustadzah di depan, guru-guru, tolong diperhatikan. Kita mempelajari banyak kitab tafsir, buku-buku tafsir, baik tafsir mutakadimin atau mutaakhirin, tafsir yang tua, yang dulu-dulu, dan tafsir-tafsir muasirin, yang orang-orang sekarang. Di antara ulama mufassirin al-muasirin ada namanya Dr. Wahbaz Zuhaili, Dr. Profesor Wahbaz Zuhaili. Beliau punya kitab tafsir namanya Tafsir Al-Munir. Nggak banyak, 15 jilid. 15 jilid. Di antara muqaddimahnya beliau menyampaikan di dalam Al-Quran itu dibagi beberapa hal. Di Al-Quran ada 30 juz. Berapa juz? 31? 30. Ada berapa surat? 114. Berapa ayat? 6.666. Thayyib. Dari 6.666 ayat ini dibagi-bagi ada beberapa poin. Yang pertama, perhatikan, 1000 ayat di dalam Al-Quran isinya perintah-perintah Allah. Contoh perintah Allah, masalah perintah salat, aqimus shalah. Ini banyak perintah-perintah Allah. Wa'atuz zakah, tentang zakat. Kemudian kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran, baik berupa fi'ilil amr. Udah belajar nahwu belum? Hah? Sampun? Nahunya pakai apa? Apa? Fa'ala fa'alu, itu sorof. Hah? Itu sorof. Jurmiyah, barakallahu fikum. Nah ini jurmiyah. Ini kalau bisa sudah mempelajari amsilatut tasrifiyah, ya. Ini amsilatut tasrifiyah harus hafal. Wajib hafal dari awal sampai akhir. Ini amsilatut tasrifiyah saya mau cerita sama jenengan nih, ustadzah, calon guru. Dulu kami menghafalkan amsilatut tasrifiyah. Ini kitab harganya murah gak? Yang kitabnya warnanya kuning, tahu? Berapa harganya? 5.000, 7.000. Murah gak? Tetapi harga itu
walaupun murah seperti harganya emas. Anda akan menikmati di dalam Amsalatul Tasrifiyah sampai tua nanti, sampai akan datang. Sampai sekarang saya masih muat hafalan tentang Amsalatul Tasrifiyah. Nanti saya mau tes Amsalatul Tasrifiyahnya. Kembali kepada Al-Quran, baik berupa fi'il amr atau yang sifatnya fi'il madhi yang mabni majhul, kutiba, ya, atau sifatnya diawali dengan jumlah khabar muqaddam, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini masalah apa? Haji. Ya. Ini kemudian ini yang bersangkutan dengan fi'il amr. Di dalam Al-Qur'an fi'ilul amr itu ada 1000 ayat. Berapa? 1000 ayat. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an juga ada an-nahyu. Larangan-larangan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ini larangan-larangan Allah. Kemudian larangan daripada riba, larangan pembunuhan, jinayat, banyak larangan-larangan Allah. Itu ada berapa? Ada 1000 ayat. Sudah berapa? 2000 ayat. Kalau di situ ada perintah-perintah Allah, maka di situ juga ada janji-janji Allah. Seperti wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa maka Allah akan memberikan jalan keluar. Ditambah lagi wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rezeki yang tiada terkira. Wa may yattaqillaha yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ayat juga mengajarkan ilmu laduni orang yang bertakwa. Jadi di situ ada janji-janji Allah. Kemudian tajri min tahtihal anhar, mengalir surga. Kemudian jannatu adnin. Oh, banyak masalah surga, masalah pahala-pahala. Ini ada 1000 ayat. Sudah berapa? 3000 ayat. Kalau tadi ada larangan-larangan Allah, nanti di situ ada namanya al-wa'id. Al-wa'id, ancaman-ancaman Allah. Nah, ancaman seperti ayatul munafiqin. Ayat buat orang-orang munafikin fi darkil asfali minan nar. Ada di keraknya api neraka. Fi jahannam khalidina fiha. Oh, ini ada 1000 ayat. Sudah berapa? 4000 ayat. Dan 1000 ayat lagi bersangkutan dengan qasas wal akhbar. Cerita-cerita tentang para nabi. Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, kemudian Sayyidina Luqman, kemudian Nabi Allah Zakaria, Sulaiman, Nabi Allah Daud, para anbiya, Nabi Allah Zakaria, Sayyidah Maryam, Nabi Allah Yusuf. Ini ada 1000 ayat. Berapa? 1000 ayat. Sudah berapa? 5000 ayat. Kemudian 1000 ayat lagi bersangkutan dengan Nabi Muhammad. Contohnya ayat-ayat yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad. Ada yang hafal gak? Contoh. Ayo sering nih, kalau bulan Maulid ditulis di background. Apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nanti ada lagi ayat yang bersangkutan dengan Nabi. Ya ayyuhal muzammil. Ayat untuk Nabi. Ya ayyuhal muddaththir untuk Nabi. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Innaka, sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Yasin, asma min asma Nabi Muhammad. Nama-nama Nabi Muhammad. Kemudian Taha ma anzalnal Qur'ana litashqa. Apalagi wan najmi idza hawa, di antaranya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ma zagal basaru wa ma tagha. Ini ayat untuk Nabi. Alam nasyrah laka sadrak, ayat untuk Nabi. Ada lagi surat Al-Hujurat, hafal enggak? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un alim. Ayat untuk Nabi. Ada lagi, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ayat untuk Nabi. Innal ladzina yaqudduna aswatahum 'inda Rasulillah
ulaika alladziina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Kemudian ada lagi ayat yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad. Apa lagi contohnya? Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab suatu kaum, di situ ada Nabi Muhammad. Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak Allah mengadab mereka kecuali mereka beristighfar. Ini ayat untuk Nabi Muhammad. Ada berapa sudah? 6.000. Berapa? 6.000. 1000. Yang pertama al-amr, kedua an-nahyu, ketiga al-wa'du, ketiga al-wa'id, kemudian al-qasas, awal akhbar, kemudian al-amthal. Sudah berapa? 6.000. Kemudian 500 ayat bersangkutan dengan ahkamul Quran, hukum. Hukum banyak di dalam Al-Quran. Hukum salat, hukum zakat, hukum haji, hukum riba, hukum pernikahan, hukum faraid, apa lagi hukum? Wudu, apa lagi? Toharah, apa lagi? Muamalah. Oh banyak. Itu cuma 500 ayat. Ini kalau bisa dihafalkan ayat-ayat yang bersangkutan dengan ahkamul Quran. Banyak yang mensyarahkan, diantaranya Profesor Dr. Syekh Muhammad Ali Sobuni, guru kami, mufassir. Karangannya banyak. Ada 15 kitab tafsir dikarang oleh beliau. Kami belajar sama beliau, duduk sama beliau, belajar sama beliau 12 tahun kita sampai saya pulang. Ada Profesor Dr. Syekh Muhammad Ali Sobuni. Di antaranya kitab Ayatul Ahkam, Rawa'il Bayan. Ini kalau bisa dipelajari Ustaz. Ya. Berapa? 500 ayat. Sudah berapa? 6.000? Nah ini yang penting. Setelah 6.500 ada 100 ayat di Al-Quran mengajarkan bagaimana caranya berdoa, bagaimana caranya bermunajat, bagaimana beristighotsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan di Al-Quran. Di Al-Quran ada doa, ada 100 ayat. Contohnya doa-doa apa? Di Al-Quran. Apa enggak? Rabbana atina hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Contoh yang lain. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Apa lagi? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa lagi? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Apa lagi? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kemudian Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ini ayat semuanya. Doa apa lagi? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ayat bukan? Rabbi zidni. Ayat bukan? Apa lagi? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Apa lagi? Ini santri bukan? Iya. Coba. Apa lagi? Coba ingat-ingat di Al-Quran. Apa lagi? Ayo Pak. Tambahin Pak. Wah, itu hadis. Allahumma barik lana fima razaqtana, hadis. Iya. Itu juga buat ngusir syaitan katanya. Allahumma barik lana. Makanya syaitan takut kalau dibaca Allahumma barik lana. Takut dimakan katanya. Itu doa yang paling gampang, yang paling sering dilakukan. Apalagi sama santri. Itu santri paling ingat makan aja. Itu kalau sudah belajar kapan makan. Kapan makan langsung Allahumma barik lana. Itu paling dihafal Allahumma barik lana. Itu hadis Pak, ya dari Nabi. Yang di Al-Quran ini, di Al-Quran. Apa lagi? Rabbana dhalamna, sudah. Apa lagi? Rabbi adkhilni madkhala sidqin wa akhri makhraja sidqin. Udah. Apa lagi?
Ah? Ah? Robi anzilni. Ah, iya, Robi anzilni apa lagi terus? Oh, waj'alni muqimas shalah. Ayat juga. Apa lagi? Hah? Ada lagi? Taib. Yang penting nanti lihat. Lihat, tanya sama Ustadz, kumpulkan doa-doa yang ada di Al-Quran. Cari sendiri, jangan nanya sama Mbah Google. Akhirnya nanti Al-Fatihah ila Syekh Mbah Google. Ayo. Jangan, tanya sama Ustadz, tanya sama guru, kumpulin. Nanti ada kitabnya yang mengumpulkan mi'atul ayah fi du'a. 100 ayat di dalam doa. Udah berapa? 6.000? 6. Tinggal berapa? 66. 66 itu nasikh wal mansukh. Nah, nasikh wal mansukh ini ada ayat yang diturunkan oleh Allah, kemudian hukumnya dihapus, diganti hukum yang baru. Ya. Atau ayat diganti dengan ayat yang baru. Nah, ini namanya nasikh wal mansukh. Sudah berapa? 6.666 ayat. Nah, sekarang Anda sering tadarus gak? Apalagi mau bulan Ramadan nih, tadarusan. Ayo bareng-bareng baca bersama-sama juz 20, baca juz 15, juz 21, nyari halaman, betul gak? Kadang-kadang kalau mau nyari baca juz itu nyari halaman gak? Nyari halaman. Nah, sekarang saya ajarkan bagaimana cari halaman yang cepat, yang mudah. Contoh juz 5. Juz 5 saya bisa tahu juz 5 halaman berapa? Halaman 82, betul gak? Coba lihat Ustaz. Betul? Bu Haji, betul gak? Jangan Ustaz, nanti saya kerja sama lagi sama. Betul Bu? Betul, 82. Contoh, mau juz berapa? Juz 16. Juz 16 halaman 302. Betul? Bu Haji, betul? 302. Coba halaman 302 langsung lihat juz berapa di atas. Betul? Wah, Habib Abbas Wali. Oh, ntar dulu, saya nggak mau jadi wali. Saya maunya ilmu dulu terlebih dahulu. Karena al ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan belajar. Yang namanya ilmu bukan warisan. Hatta bapaknya kiai, bapaknya orang hebat, ayahnya ibunya orang hebat, kemudian bapaknya nabi sekaligus. Kalau nggak belajar percuma, tidak akan mendapatkan ilmu. Makanya ilmu harus bita'allum. Ilmu itu harus dengan belajar, dituntut ilmu. Makanya Allah akan memberikan kebajikan kepada orang ahli ilm, darajat. Makanya para wali-wali Allah itu semuanya melakukan dengan proses belajar ilmu. Makanya dikatakan al-masyikhah laisa bil wirathah. Orang menjadi guru, menjadi syekh, menjadi orang besar, itu prosesnya dengan belajar. Walid bit talab. Laisatil masyikhah bil wirathah, walakin al masyikhah bit talab. Bukanlah menjadi seorang guru yaitu dengan warisan. Mungkin kalau abahnya orang besar, anaknya diangkat orang besar, sama siapa? Karena Gus. Oh, ini yang ngangkat orang-orangnya semua, teman-teman murid abahnya. Betul? Tapi kalau buat ilmu, enggak. Ilmu ada kepribadian tersendiri, ada keistimewaan tersendiri. Akan tetapi al-masyikhah, guru, kiai, ulama, yaitu dengan belajar, dengan bita'ab, dengan menuntut ilmu. Makanya lihat kiai-kiai semuanya belajar, mondok, nyantri, tinggal di sekolah, tinggal di pesantren, kemudian khidmah mengabdi. Nah, makanya harus belajar. Makanya saya lebih senang dengan murid yang belajar, dengan murid yang menuntut ilmu. Kalau makanya saya terus terang, walaupun capek bagaimanapun, sulit bagaimanapun, kalau diundang sama pondok pesantren, kita langsung berangkat. Marhaba, siap. Karena saya bagian dari anak-anak pondok pesantren. Maziltu taliban. Saya masih seorang santri. Saya masih seorang pelajar yang masih belajar menuntut ilmu sampai sekarang. Taib. Sekarang mau juz berapa lagi?
Juz 29 langsung lengkap yang jauh. Juz 29 ada di halaman 582. Betul nggak? Betul? 582. Betul. Mau tahu caranya? Gampang caranya. Minggu depan. Lah, sekarang sudah saya berikan. Ini hadiah buat yang hadir di Mambaul Huda. Karena saya belajar diajarin sama yang menulis Al-Quran. Namanya Syekh Utsman Toha. Belum lama meninggal. Jadi beliau dipercaya untuk menulis Al-Quran dan ada metodenya. Ini Al-Quran untuk yang cetakan Madaniyah. Ya, Quran pojok. Jadi caranya begini. Yang pertama, Anda ingin mencari juz 9 umpamanya. Juz berapa? Juz 9. Juz 9 dikurang 1. 9 kurang 1 berapa? 8. 9 kurang 1 berapa? Ini mau cari juz berapa? Juz berapa? Juz 9. 9 kurang 1. Ini saya ulang-ulang terus ini biar nanti cepat hafal. 8 dikali 2 16. Tayyib, tadinya harus juz 9. 9 kurang 1 berapa? 8 kali 2 16. Angka 16 tambahin angka 2 belakangnya. Ditambah angka 2 bukan menjadi 18, tetapi menjadi 162. Coba, betul gak 162 juz 9? Betul? Sekarang kita coba lagi. Juz 11. 11 dikurang 1 10 kali 2 ditambahin angka 2 belakang jadi 200. Coba, betul gak? Waduh, betul aja. Ntar dulu Pak. Oh iya, ini yang pakai aplikasi ibu-ibu. Nah, ini aplikasi internet juga boleh, nggak apa-apa. Dimanfaatkan HP-nya. Setan gepengnya dimanfaatkan. Jangan setan gepengnya diajarkan sama anak-anak buat ngedownload yang macam-macam. Tapi ajarkan anak-anak di Al-Quran, pendidikan Al-Quran, mencari Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Taib. Sekarang saya mau tanya buat anak-anak putri ini. Contoh, gampang, nggak sulit. Coba cari juz 7. Halaman berapa juz 7? 100. Coba, betul gak 122? Betul. Masya Allah. Ayo sekali lagi. Ini ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4 kebagian semua. Ini coba. Gak apa-apa. Ini kita tes. Kalau anak-anak sudah bisa, insya Allah bisa. Apalagi kalau yang dites ibu-ibu. Kalau ibu-ibunya sudah bisa, semuanya bisa insya Allah. Nah sekarang yang putri nih, 4 orang saya tanya. Kerjasama sudah. Saya mau tanya. Juz 23 halaman berapa? Empat ratus 442 pasti betul. Ibu, saya mau tanya sama ibu nih. Ibu, Bu, nggak usah banyak-banyak. Juz 16. Kurang 1 15. 15 kali 2 tambahin angka 2 belakangnya berapa? 302. Ini ibu-ibu juga harus pintar matematika, jangan belanja aja Bu. Jadi nanti ngajarin anak-anaknya di rumah Bu ya. Oleh-oleh. Jadi juz 16 halaman 302. Yang di belakang, santri tulap, coba cari juz 27. Berapa? 522. Satu lagi. Juz 17. 322. Gampang nggak? Mudah sekali. Masya Allah. Ayah, ini nanti
Anak-anak bisa diajarin. Jadi nanti pulang ke rumah ngomong sama ibu, Bu, coba lihat Al-Quran. Wah, saya bisa hafal, Bu. Sekarang, Bu, biar tahu nih, Bu, juz 4 itu ada di halaman 62. Ayatnya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Waduh, hafal. Padahal cuma satu ayat. Bu, coba buka lagi, Bu. Juz 29 itu di halaman 582, Bu. Oh, berapa juz 29? 542. Ya. Berapa 29? Kurang 1 2. Oh, 562, maaf. 562. Ayatnya apa? Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, hafal Quran jenengan. Padahal cuma satu ayat, tapi alhamdulillah. Nah, ini awal untuk menghafal Al-Quran. Jadi tahu halamannya, juznya, ayat-ayat yang awal dihafalkan. Jadi insya Allah ini untuk muqaddimah di dalam menghafal Al-Quran. Insya Allah. Semoga anak-anak pesantren Mambal Huda menjadi anak-anak yang selalu menghafal Al-Quran. Anak-anak yang selalu belajar ilmu kitab. Anak-anak yang mendapatkan keberkahan. Anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang taat kepada Allah. Anak-anak yang cinta kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma waj'al mustama'na hadha mustama'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tada' fi maqamina hadha wa fi ma'hadina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maradan illa shafaita wa la hajatan illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li fadilatul ustaz Kiai Masrur Habibi rahimahullah rahmatal abrar qaddasallahu sirrah wa nawwarallahu darihahu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu walidina walidikum amwatina amwatikum amwatil muslimina wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka min hadhihi ni'mati tamamaha wa min al-ismati dawamaha wa min ar-rahmati shumulaha wa min al-afiyati husulaha wa min al-'aishi argadahu wa min al-umri as'adah. Allahumma barik li fadilatul ustadzah Ibu Haji Arinah يبارك فيها وفي أمرها وأولادها وبناتها وذرياتها ومن معنا من الأمهات والآباء يبارك فيهم وفي أمرهم وأولادهم وبناتهم وذرياتهم وجعلهم من الهداة المهتدين وجعلهم من العلماء العاملين وجعلهم من الحفاظ القرآن الكريم وجعلهم من القراء والمفسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بأن تبارك لنا ولكم بالبشارة بأن تعجل لنا ولكم بالإشارة وتقضي جميع حوائجنا حوائجكم الدنيا الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.